misalnya Pak dijumpai ada kejang, orang tua sahabat Pringadi jangan panik, tenang aja ya. Jadi pasiennya kita letakkan di tempat yang datar, jauh dari tempat yang berbahaya ya. Kita miringkan kalau misalnya dijumpai ada cairan yang banyak, jadi kita miringkan, kemudian jangan memasukkan sesuatu ke dalam mulut anak yang sedang kejang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pirngadi. Perkenalkan, nama saya Dr. Sriyanti Harahap, MKPed, SPA. Saya bertugas di bagian anak Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan. Jadi sahabat Pirngadi, pagi ini kita akan menjelaskan tentang apa itu kejang demam, kemudian bagaimana kita tata laksananya, dan bagaimana kita melakukan pencegahan. Jadi pertama-tama, apa itu kejang demam? Jadi kejang demam itu adalah bangkitan kejang yang terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun, di mana suhu tubuhnya itu di atas 38 derajat Celcius dengan pengukuran bisa dari ketiak, bisa dari dahi, atau bisa dari anus, itu tanpa melihat pengukuran dari mana aja itu bisa ya. Dan itu bukan proses di dalam intrakranial, di dalam kepalanya. Jadi kejang demam itu pada anak-anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Jadi kalau anak-anak di bawah 6 bulan itu kejang demam nggak, Dok? Nah, jadi kalau kejang demam di bawah 6 bulan itu kemungkinan bisa karena infeksi SSP, bisa juga karena epilepsi. Jadi kejang demam itu batasannya adalah pada usia 6 bulan sampai 5 tahun dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, dan prosesnya itu di luar ekstrakranial, di luar kepala ya, prosesnya penyebabnya karena ada demam. Jadi penyebabnya apa? Namanya kejang demam. Jadi penyebabnya karena demam lah dia, makanya kejang. Jadi tata laksananya itu kalau misalnya Pak dijumpai ada kejang, orang tua sahabat Pringadi jangan panik, tenang aja ya. Jadi pasiennya kita letakkan di tempat yang datar, jauh dari tempat yang berbahaya ya. Kita miringkan kalau misalnya dijumpai ada cairan yang banyak, jadi kita miringkan, kemudian jangan memasukkan sesuatu ke dalam mulut anak yang sedang kejang ya. Jadi kita lakukan supaya bayinya tidak terjadi aspirasi. Kalau kita kasih minum, bayinya nanti jadi aspirasi anak-anaknya ya. Kemudian tetap bersama anak selama dan sesudah kejang. Ukur suhu, observasi, dan catat bentuk dan lama kejang. Jadi boleh sahabat Pirngadi itu divideokan ya. Jadi divideokan anaknya supaya nanti bisa diceritakan ke dokternya. Anak saya itu ada kejang berapa lama, kemudian bagaimana kejangnya, dan bentuk kejangnya apakah seluruhnya atau sebagian. Jadi kejang demam itu ada yang sederhana, ada yang kompleks. Kalau kejang umum itu kan kejang itu bisa menghentak-hentak, bisa kaku ya. Kalau kejang demam kompleks, dia bisa kejang demam umum dan bisa kejang demam sebagian, vokal ya, sebagian. Kemudian tata laksananya. Tata laksananya kalau dia kejang demam itu, kalau yang sudah pernah mengalami kejang demam ya, itu bisa kita berikan ada diazepam yang dimasuki dari anusnya. Tapi kalau belum pernah, itu bawa ke rumah sakit. Apalagi kalau kejangnya sudah lebih dari 5 menit dan suhu tubuhnya itu di atas 40 derajat Celcius, bawa ke rumah sakit supaya kita tata laksana. Kalau kejangnya masih terus berlangsung ya, itu bisa dibawa ke IGD. IGD itu dalam 24 jam itu selalu terbuka untuk sahabat-sahabat Pringadi yang mengalami kejang demam pada anaknya. Demikianlah informasi dan edukasi untuk sahabat-sahabat Pringadi Kota Medan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.